Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta Philip Webinar. Bertemu kembali bersama kami dari tim riset Philip Sekuritas Indonesia pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa kami pastikan terlebih dahulu, apakah tampilan layar dan suara saya terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Oke, sudah jelas. Terima kasih konfirmasinya Pak Wisber Luis, Pak Markus, dan Pak Tommy. Langsung saja kita mulai webinar kita pada pagi hari ini. Mengawali dari bursa regional, terlihat bahwa mayoritas dari indeks Amerika Serikat ditutup menguat ya. Dow Jones naik 0,6%, S&P 0,3%, dan Nasdaq juga 0,4%. Kita lihat dari komoditas, ini cenderung mix. Dari harga minyak cenderung melemah karena kelebihan pasokan terakhir ada kenaikan persediaan dibandingkan dengan forecast. Lalu kita lihat dari harga timah menguat 3,9%, harga batu bara kembali menguat juga, harga CPO juga masih menguat meskipun sudah di bawah level 4.000 ya. Lalu kita lihat untuk yang berikutnya, hal ini dikarenakan keluarnya dari meeting The Fed kemarin. Kita lihat untuk The Fed sendiri akan mempertahankan interest rate. Interest rate itu di sekitar 0 sampai 0,25%, jadi suku bunga masih dalam rendah ya. Lalu selanjutnya, dari The Fed sendiri juga akan masih melanjutkan dari pembelian surat berharga sekitar 120 miliar US dollar di obligasi ataupun dari pasar modal mereka. Jadi tidak mengendorkan ya, meskipun terakhir kita lihat ada ketakutan inflasi dan juga yield obligasi yang tinggi. Tapi ternyata The Fed masih melanjutkan quantitative easing mereka. Dan kita lihat juga uh, pandangan The Fed ya, kita lihat mereka berekspektasi bahwa GDP akan tumbuh 6,5%, tertinggi sejak 1984. Dan kita lihat di tahun 2022 dan juga 2023 masih akan cenderung tumbuh dengan pertumbuhan masing-masing 3,3% dan juga 2,2%. Dan kita lihat inflasi meskipun akan naik sekitar 2,4% tahun ini, dan itu juga sudah di atas target The Fed yaitu 2%. Dan kita lihat ini ada kenaikan juga cuma temporary, tidak selamanya naik sekitar di atas 2%. Dan kita lihat juga ada kabar baik juga dari tingkat pengangguran itu turun ke level 4,5%. Ekspektasinya ke angka tersebut dibandingkan dengan proyeksi Juni yang kemarin The Fed melihat ada potensi ke level 6,4%. Dan berikutnya dari data New Zealand, dari data GDP mereka, turun 1% dibandingkan dengan kuartal ketiga 2020. Pada saat itu mereka masih ekspansi 13,9%. Oh, hanya turun 1% dibandingkan 3Q20. Lalu berikutnya, untuk New Zealand sendiri, masih menghadapi double depreciation, di mana GDP masih terlihat akan turun di kuartal pertama 2021. Dan kita lihat juga, untuk di New Zealand sendiri permasalahannya untuk recovery adalah distribusi vaksin ya, yang masih agak cenderung lambat. Maka dari itu kita lihat untuk sentimen hari ini yang akan kebanyakan di-drive oleh market luar negeri. Kita lihat dari tadi ya, The Fed. Kami lihat The Fed sangat akomodatif ya. Jadi kami lihat untuk pasar emerging market maupun dari developing market masih akan oke buat perdagangan hari ini. Potensi buat rebound. Untuk foreign flow, kita lihat di foreign flow sendiri, tercatat asing kemarin masih net buy sekitar 196,2 miliar, sehingga total flow dari awal tahun sekitar 6,22 triliun rupiah. Kita lanjut, untuk market news ada beberapa emiten. Kita lihat dari SMRA. SMRA berhasil mencatatkan marketing sales sekitar 1,2 triliun di 2 bulan pertama di 2021. Lalu PPRO laporan keuangan sudah keluar bersama dengan PTVP. Laba bersih turun 64,33% ke 89,4 miliar di 2020 dibandingkan dengan
249,68 miliar di 2019. Lalu PTPP, untuk PTPP sendiri dia mencatatkan laba bersih sekitar 128,75 miliar di 2020, turun 84,3% dibanding sementara pendapatannya turun 32,83% ke 15,83 triliun. Jadi kita lihat penurunan ya. Jadi sudah mulai muncul laporan keuangan ini. Untuk technical recommendation, kami lihat ada yang menarik, yaitu INTP. Ini sudah dekat-dekat area support, bisa kita lihat di sini sudah mulai dekat area support. Meskipun dari trend, dari short term maupun medium trend masih bearish, kita boleh coba trade buy di level 12.725 dengan dengan target pertama di level 13.050 dan target price kedua 13.200. Jangan lupa stop loss di level 12.550. Ada juga Pakuwon, kita lihat Pakuwon juga sudah menyentuh MA20 dan dia rebound ya. Jadi kita bisa lihat pada saat dia menyentuh, EMA24 dan dia rebound. Jadi ada potensi buat rebound kembali untuk melanjutkan kenaikannya. Kita lihat boleh coba di spekulatif buy, memanfaatkan pantulan di area support dengan entry 570 dan TP1 590, TP2 600. Jangan lupa stop loss di level 555. Lalu Wika, kita lihat Wika juga cukup menarik. Kami lihat mencoba breakout dari level area downtrend channel dia. Ada potensi masih melanjutkan kenaikan karena kemarin juga kenaikan beberapa saham konstruksi dengan volume yang cukup tinggi. Boleh coba trade buy di level 1730 dengan target pertama 1790 dan target kedua di 1845. Jangan lupa stop loss di level 1685. Jadi buat konstruksi nampaknya hari ini juga masih akan lanjut menguat. Dan kira-kira itu saja buat rekomendasi teknikal kita, ada Wika, Pakuan, dan juga INTP. Lalu sesi berikutnya adalah sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, kita mulai pertama dari LSIP. LSIP sudah buy 1320. Oke, buat LSIP sendiri, kita lihat sekarang harga di level 1435. Sejauh dia masih bisa bertahan di atas level 1400, tidak apa-apa buat di hold. Ini masih di atas MA9. Nanti boleh kita manfaatkan pantulan, nanti jualan di level 1450 sampai 1470. Jadi siap-siap buat taking profit untuk jangka pendek, buat CLSIP. Lalu BBNI sudah buy juga di 6125. Oke, tadi BBNI ya.
Untuk BBNI sendiri, oke, BBNI itu sudah masuk di level 6125. Ini baru kemarin masuk ya. Oh enggak, sejak 10 Maret mungkin. Ya, untuk BBNI sendiri hari ini potensi rebound, siap-siap jualan di level 6.300 ya. Kita lihat tadi Dow Jones menghijau, The Fed juga arahnya bagus. Jadi indeks kita bisa menghijau dengan potensi perbankan juga masih akan lanjut kenaikan. Dan terlebih sekarang, dia sedang berada di area support juga. Support dia ada di 6.050 buat BBNI, jadi nggak apa-apa kalau buat di hold. Lalu BBTN, untuk BBTN 1925, oke, untuk BBTN sendiri support di level 1900, ini sudah dekat area support. Cut loss jika dia di bawah 1900. Dan potensi rebound dia di potensi 2020, yaitu di potensi level 2000, yaitu di MA20. Jadi bisa diperhatikan level tersebut untuk jualan. Lalu berikutnya dari Pak Wisbar ada Indofood, Agro, BBCA, dan Mika. Untuk Indofood sendiri, Indofood kita coba lihat ini perlahan sudah mulai meninggalkan sideways channel dia. Boleh di hold kalau sudah punya sahamnya. Kalau belum punya, boleh beli di kisaran 6.200 sampai 6.250. Dengan resisten pertama di level 6.500 buat Indofood. Lalu Agro, buat Agro sendiri ini masih on track juga di uptrend channel dia. Level support sekarang di level 1250. Level resisten di level harga 1.400 untuk Agro. Lalu BBCA, buat BBCA sendiri kita lihat cenderung sideways aja. Mendekati area support, kita bisa pakai support di level 33.000 dan resisten di level harga 33.700. Jadi boleh kalau mau spec buy di level 33.000. Terlebih dia juga MA200 juga masih jauh ya. MA200 di kisaran 31.500. Lalu berikutnya Mika. Untuk Mika sendiri kita lihat untuk Mika juga masih on track juga. Ini masih di perlahan masuk ke uptrend. Yang belum punya sahamnya boleh beli di kisaran 2.800 sampai 2.820. Untuk resisten Mika ada di level 3.000 ya. Kita lihat titik tertinggi di sini. Lalu berikutnya Pak Robertus, untuk Pegas Adi dan Ali, untuk Pegas sendiri kita lihat untuk Pegas cenderung masih di downtrend secara medium term. Short term masih sideways aja, belum begitu menarik kalau kita lihat. Dan di sini untuk level harga resisten untuk Pegas sendiri ada di level harga 1415, level support di level harga 1370. Lalu Adi, untuk Adikarya, kita lihat untuk Adikarya level support di sini ada di level 1250, resisten di level 1380 untuk Adikarya. Lalu Aali, untuk Aali sendiri kita lihat cenderung sideways juga. Level support di level harga 10.800, level resisten di level harga 11.400. Lalu Pak Hendra, Aces, untuk Aces sendiri kita lihat, wow, turun cukup dalam ya. Untuk level support ada di level 1490, tapi kalau saya pribadi lebih baik wait and see dulu buat Aces, karena dari MA sendiri juga sudah dead cross, jadi hati-hati. Lalu Waskita, untuk Waskita sendiri kita lihat masih on track juga di kenaikan. Waskita level resisten di level harga 1520. Level support berada di level 1385 buat Waskita. Dan Ciputra, untuk Ciputra sendiri level resisten ada di level harga 1230. Level support di level harga 1170. Lalu berikutnya Antam ya. Untuk Antam kita lihat. Untuk Antam cenderung sideways, dia cenderung akan bermain di level harga 2.200 sampai 2.500. Boleh di hold dengan asumsi dia berhasil bertahan di atas level 2.200. Lalu berikutnya INKP. Untuk INKP sendiri kita lihat cenderung belum bisa menembus MA20. Level support di level harga 12.000. INKP support 12.000, resisten 13.000. MDKA, kita lihat juga MDKA spekulatif buy kalau mau, dengan memanfaatkan level support di level harga 2270
Tapi buat rebound juga akan terbatas. Potensi rebound dia ke level harga 2470 dengan support tadi 2270. Lalu Harum, untuk Harum sendiri sama cenderung sideways aja, mencoba konsolidasi di area support. Batu bara mungkin masih akan cenderung melempem ya. Musim dingin udah habis, sekarang udah mulai panas ya. Lalu kita lihat untuk Harum sendiri, level support di level 4800, resisten di level harga di sini 5400 untuk Harum. Lalu tadi Pegas sudah, Pegas masih kurang begitu menarik dengan level resisten di level 1420, support di level harga 1350. Lalu berikutnya untuk BRPT. Oke, buat BRPT sendiri kita lihat ini waran. BRPT hari ini pergerakan ke depan juga cenderung sideways. Ini Bollinger Band cenderung menyempit, volume juga kecil. Jadi saya rasa untuk BRPT sudah mulai kehilangan minat, kurang begitu menarik. TINS ada potensi rebound. Ini sudah saya gambarkan sedikit tadi. Boleh coba dibeli. Level support juga sudah mulai terbatas. Support di 1720 atau titik cut loss-nya 1720 ya. Dengan TP1 di 1945, TP2 di 2100 buat si TINS itu sendiri. Lalu berikutnya untuk MDKA juga tadi sempat disinggung. Untuk MDKA sendiri kita lihat spekulatif ya, dengan level support di level 2270, target 2470. Berikutnya Pak Markus, Dian. Untuk Dian saya rasa kurang begitu liquid ya. Kita lihat dari volume. Yang tipis-tipis saja sekarang tiba-tiba tinggi banget volume. Jadi kami tidak merekomendasikan di saham seperti ini. Hati-hati di volumenya. Unilever cenderung masih dalam fase downtrend. Masih belum menarik buat masuk. Skip dulu. Lalu Telkom. Untuk Telkom dekat MA20. Spekulatif buy 3360. Resisten di level harga 3460 buat Telkom. Buat Breeze, dia juga mau melakukan right issue ya, maka dari itu dia volume sekarang cenderung tipis, perdagangan juga tidak begitu ramai, cenderung sideways aja. Sekarang mencoba breakout MA20, resisten di level 2720 sekarang. Lalu berikutnya Agro ya. Untuk Agro, kalau kita lihat dari trennya, masih on track di uptrend channel dia, masih di atas MA20, boleh di hold dengan target harga 1415. Oh sorry, target harga dia kita pakai harga tertinggi kemarin 1380 saja. Lalu BBNI, untuk BBNI juga sudah kena area support dia 6000 level support. Boleh di buy, ada potensi rebound ke level 6350. Lalu Astra, buat Astra sendiri kalau kita lihat ini secara short term masih sideways aja. Sekarang harga sedang konsolidasi di atas MA200 ya. Bisa diperhatikan MA200 dia di level 5350. Dan level resisten itu dia di level harga 5800. Astra cukup menarik, cuman akan banyak sideways ke depan karena Bollinger Band juga cenderung menyempit. Berikutnya Pak Budi tadi Harum itu sudah ya, Beris juga sudah, WSBP. Untuk WSBP sendiri cukup menarik kalau mau dibeli, mencoba breakout MA20. Sekarang MA20 di level 258. Jika dia berhasil tembus di atas itu, target berikutnya ada di level harga 268. Berikutnya Waskita. Untuk Waskita masih oke buat di hold. Target harga terdekat di level 1530. Untuk CENT, oke, hari ini dia akan mencoba menguji level tertinggi di 240. Dengan area support kita harus jaga ketat di level 224. Perhatikan juga volumenya ya, karena ini tiba-tiba volumenya spike dari beberapa hari lalu, CENT, karena ada investor masuk kalau nggak salah terakhir. Lalu BTPS, untuk BTPS sendiri kita lihat
kurang begitu menarik ya. Ada potensi dia jebol MA 200, volume juga kecil, jadi lebih baik kita wait and see dulu. Lalu berikutnya tadi TIN sudah, BBRI. Untuk BBRI kita lihat cenderung sideways juga ke depan. Hari ini potensi rebound mengikuti euforia bursa global. Target harga 4.800, level support di level harga 4.500 buat Bank BRI. Lalu berikutnya Kalbe Pharma. Untuk Kalbe Pharma sendiri kalau kita lihat masih on track di uptrend channel dia. Level support sekarang di level 1570, jadi masih boleh di hold dengan target harga 1620. Untuk tower dia sudah ini sudah turun dari support dia. Nampaknya sudah patah juga uptrend, jadi saya rasa kita lebih baik wait and see dulu buat tower. Lalu berikutnya BNBA, ini kalau nggak salah masih di suspend ya. BNBA suspend. Hill. Hill volumenya hati-hati, saya kurang begitu merekomendasikan sih kalau yang volume seperti ini. Agak sulit karena dia resisten juga di level harga 4.440 kalau buat resisten terdekat. Dan Medco, untuk Medco sendiri ini sudah jebol support, jadi nggak dulu buat masuk. Sudah masuk ke area downtrend. Lalu berikutnya dari Antam tadi sudah, Kalbe Pharma udah, BBRI udah, MNCN. Untuk MNCN cenderung sideways aja, kurang begitu menarik. Dia juga berada di bawah MA20 sebagai area resistennya. Lalu MA20-nya ada di level 1070 ya, resisten di 1070. Lalu Bank Bukopin modal 600 sold auto cut, agak cukup jauh ya. Nanti boleh manfaatkan potensi rebound, ada potensi dia ke level 600 lagi. Dengan asumsi dia berhasil bertahan di level 500. Ini juga sudah kena area support sih, sudah mulai dekat-dekat support. Dia di 600 sebagai resisten. Jadi bisa di hold dulu, jualan di level 600 biar BEP setidaknya. Lalu Mayora, untuk Mayora sendiri masih on track di atas MA20. Kalau mau beli boleh spekulatif di 2.700, target price 2.800 buat Mayora. Lalu buat Medco, kami rasa nggak beli dulu ya. Masih kena di bawah downtrend. Lalu iya, berikutnya adalah Hoki. Hoki 286 atau CL. Untuk Hoki sendiri, kalau kita lihat boleh CL jika dia sudah turun di bawah level 250. Kalau sekarang juga masih konsolidasi di 250, jadi support masih kena terbatas juga. Tapi resisten di level 270. Boleh manfaatkan pantulan di level 270 buat exit. Oke, Akra ya. Akra sendiri, kita tunggu dulu buat beli di kisaran level 3.200 ya untuk Akra. 3.200 sampai 3.280 kalau mau buy Akra. Dengan target profit berpotensi di level harga 3.440. Lalu buat Bird, ini dia naik gara-gara ada skema merger itu ya. Buat Bird sendiri, dan ini nih hati-hati di sini, ini upper shadow-nya udah tinggi banget. Ada potensi koreksi ke level 1350. Jadi kalau belum punya sahamnya, tunggu di 1350. Karena stokastik pun sudah dead cross. Jadi ini sudah kena taking profit ya. Kalau kita lihat IHSG hari ini berhasil rebound 0,52% ya.
Kita lihat asing juga masuk 4,9 miliar. Dari bursa Asia juga menguat juga ya, hijau. Dan hari ini pun juga baik juga. BBRI kita lihat juga rebound kan, 4.700 sekarang. Sudah rebound 0,86%. Target profit kita tadi di 4840 buat BBRI. Lalu tadi ada INTP, balik juga. Dan kita lihat XL setelah market buka. Untuk XL sendiri kita lihat 2210. Target ini masih fase sideways aja ya. Boleh spekulatif beli dengan target profit kita di level 2300 untuk XL. Tapi dia agak lambat sih. Lalu ASRI ini masih on track juga di uptrend channel. Level support di level harga 240, level resisten di level harga 250 buat ASRI. Ya, nampaknya kita lihat bursa melihat meeting the Fed juga dengan hal positif. Indeks sudah naik 0,52% tadi ya. Semoga bisa bertahan hingga di atas 1% untuk akhir sesi 2. Dan nampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin akan saya akhiri dari sesi webinar kita pada pagi hari ini. Selamat menikmati cuan pada pagi hari ini ya. Trading aja di saham-saham blue chip, ada potensi rebound hingga sesi 2 karena menanggapi dari The Fed yang bagus tadi, optimis. Dan saya undur diri terlebih dahulu. Selamat pagi serta salam cuan.